Poin 37, ini sangat penting. Poin yang ke-37 di antara tanda kiamat adalah sidqu ru'yal mu'min. Benarnya mimpi seorang mukmin. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu jamaah sekalian. Benarnya mimpi seorang mukmin. Ya. Karena mimpi itu ada yang benar, ada yang tidak. Mimpi itu ada yang bisa ditakwil, ada yang tidak. Ya. Karena bisa jadi mimpi itu adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi ada yang bermimpi, di antara orang-orang saleh juga ada yang bermimpi. Tapi mimpinya bisa benar, bisa salah. Nah, ada momen atau masa di mana mimpi orang-orang beriman itu benar. Wa minha sidqu ru'yal mu'mini fi akhir zaman. Wa kullama kana al-mar'u shadiqan fi imani kanat ru'yahu shadiqatun. Di antara tanda kiamat itu adalah benarnya mimpi seorang mukmin di akhir zaman. Ketika seseorang itu benar dalam keimanannya, maka benar pula mimpinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, idza iktarabaz zamanu lam takad ru'yal muslimi takdzib wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha ru'yal muslim wa ru'yal muslimi juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Hadza lafdu Muslim. Hadis riwayat Muslim dan ini lafaz Muslim yang dipakai. Rasulullah bersabda, jika kiamat sudah sangat dekat, maka hampir-hampir saja mimpi seorang muslim itu tidak akan pernah berdusta, tidak pernah meleset. Dan yang paling benar mimpi mereka adalah yang paling benar ucapannya. Dan mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 45 bagian kenabian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun belakangan ini dunia dihebohkan dengan mimpi seorang laki-laki dari Pakistan. Mungkin pernah dengar, nanti bisa dilihat di YouTube mungkin ya, atau di Google, yaitu Muhammad Qasim. Muhammad Qasim dari Pakistan yang sudah mengaku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ratusan kali banyaknya. Ya. Dan banyak menjelaskan mimpi-mimpinya, kemudian mimpinya menjadi kenyataan. Ya, walaupun kita masih menunggu bukti-bukti yang lainnya, namun kita akan baca bagaimana pendapat para ulama sebenarnya mimpi yang benar itu kapan terjadinya. Kalau yang Muhammad Qasim ini sudah lama dan sering diwawancarai di TV-TV Pakistan. Bahkan dia menafsirkan pasukan membawa panji hitam itu, kata dia itu adalah pasukan udara dari Pakistan karena pesawat tempurnya berwarna hitam. Jadi yang akan membebaskan Baitul Maqdis, kemudian yang akan menjadi pasukan inti dari Imam Mahdi adalah pasukan udara dari Pakistan yang mana pesawat-pesawat tempur mereka berwarna hitam. Yang berjumlah sekitar nantinya perkirakan 3.000 unit. Ini hanya prediksi, ya, penafsiran dari Muhammad Qasim ini. Kita juga belum tahu, karena selama ini sepanjang sejarah Islam sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini, Islam sudah memiliki pasukan darat. Islam juga pernah memiliki armada laut, tapi sampai hari ini belum memiliki armada udara yang mumpuni, yang jumlahnya besar dan kuat. Bisa jadi nanti gantian di akhir zaman, wallahu alam. Kita tidak tahu, tapi kalau memang seperti itu juga tidak masalah ya, senang-senang saja. Ya. Karena jet tempur, apalagi jumlahnya sebanyak itu, apalagi canggih, tentu daya rusaknya sangat tinggi. Nah, ini diantara seseorang yang mimpi, kemudian mimpinya disampaikan kepada khalayak, lalu setelah itu banyak kejadian-kejadian yang sesuai dengan mimpinya orang tersebut. Dan itu sangat banyak mimpinya dia. Tapi apa yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan semakin dekat dengan pintu kiamat, maka nanti mimpi seorang muslim itu adalah mimpi yang benar. Jadi itu bagian dari nubuwah. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika jeda antara satu nabi dengan nabi berikutnya, ada masa di mana manusia jauh dari agama Allah.
Kalau dulu Nabi satu meninggal, kemudian masa fatrah disebutnya, Nabi berikutnya disebut masa fatrah. Kadang banyak terjadi penyimpangan. Nah, sementara Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada Nabi lagi. Maka di saat manusia mengalami masa jauh dari agama, maka di sana butuh penguat, dan itu Allah berikan lewat mimpi orang-orang yang beriman tentang ajaran Islam, lewat mimpi orang-orang yang beriman. Kemudian kapan itu terjadinya? Waqad ikhtalafal ulama'u fi tahdidiz zaman alladzi yaqa'u fihi sidqu ru'yal mu'min ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktunya kapan mimpinya seorang mukmin itu adalah mimpi yang benar. Karena kalau hanya disebut benarnya mimpi seorang mukmin kapan persisnya, atau rentang waktu yang kapan, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, anna zalika yaqa'u idza iqtarabatis sa'ah wa qubidu aksarul ilm. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah hal itu terjadi ketika kiamat sudah sangat dekat, di mana ilmu diangkat atau mayoritas ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu diangkat seperti pada penjelasan yang lalu bahwa wafatnya para ulama. Para ulama habis, Allah menghilangkan, melenyapkan ilmu dari atas muka bumi ini tidak secara langsung. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mengangkat ilmu secara spontan, dihilangkan, tiba-tiba hilang, tidak. Walakin yanzi'uhu biqadbil ulama, akan tetapi ilmu diangkat dengan mewafatkan para ulama. Nah, bila sudah sedikit orang yang berilmu, banyak orang tidak paham agama, terus harus kemana dia merujuk, maka disitulah Allah akan memunculkan mimpi dalam diri orang-orang beriman dan mimpinya benar. Mimpi tentang kebaikan, berbuat baik, mimpi tentang yang sekarang kita amalkan, mungkin beberapa dekade di depan itu nanti akan dilupakan. Pada hari ini orang masih sholat, bahkan nanti di akhir zaman salah satu tandanya adalah Ka'bah Baitullah akan dirobohkan, saking tidak adanya orang yang memakmurkan. Tidak ada lagi orang yang beribadah ke Baitullah, tidak ada orang yang sholat, bahkan tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Nah, maka ini gerbang kiamat semakin dekat, ilmu sedikit, maka dibutuhkan adanya seorang mujaddid, memperbaharui itu lewat mimpi mereka, bukan lewat wahyu, karena wahyu hanya kepada para nabi dan rasul, dan nabi sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka agama ini diajarkan oleh Allah kepada manusia melalui mimpinya para orang-orang beriman, ya. Dan mimpi tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Kalau bertentangan dengan syariat agama, ya kita tolak, walaupun yang mimpi kiai. Seringkali menjumpai beberapa thariqat itu mengamalkan sesuatu karena alasannya kiainya ketemu Rasulullah, ya. Wali-walinya ketemu Rasulullah, mengaku saya sedang ziarah ke makam Rasulullah SAW, terus tiba-tiba beliau muncul lalu berpesan kepada saya untuk mengamalkan ini dan itu, ya. Akhirnya pulang, kemudian pengikutnya banyak mengamalkan ritual itu dengan alasan ketemu Nabi SAW. Kalau ini bahkan bukan mimpi lagi, ketemu langsung. Ada lagi yang ngaku saya sudah dapat pangsit, ya, wangsit, dapat wangsit. Jadi ilmu agamanya dapat dari wangsit, nggak tahu wangsit itu dari mana itu, ya, asalnya. Nah, maka mimpi sebenarnya tidak menjadikannya sebagai dalil. Mimpi itu bukan dalil. Tapi di akhir zaman, karena manusia jauh dari agama Allah dan tidak ada nabi yang diutus, maka Allah mengirim pesan-pesan agama lewat mimpi orang-orang beriman, dan mimpinya benar, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengaku mimpi lalu mengatakan harus mengamalkan ini dan itu, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, kita wajib menolaknya. Tidak mungkin dalil dikalahkan dengan mimpi seseorang. Tapi kalau mimpinya bersesuaian, insya Allah tidak bisa diterima. Saya mimpi tadi diperintahkan untuk disiplin sholat 5 waktu, ya monggo sholat 5 waktu, ya. Saya mimpi supaya orang-orang itu banyak bersodako, ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau ada ajaran baru dari mimpi dan bertentangan dengan dalil, kita wajib menolaknya.
Maka pendapat pertama, kapan waktunya di mana mimpi orang-orang beriman itu benar, yaitu saat ilmu sedikit dan diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna dzalika yaqa'u 'inda qillati adadil mu'minin wa ghalabatil kufru wal jahl wal fusuqu 'alal mawjudin. Yaitu terjadinya pendapat kedua ketika jumlah orang-orang beriman tinggal sedikit dan orang-orang kafir mendominasi, orang-orang bodoh mendominasi, orang-orang fasik mendominasi. Maka orang-orang beriman dibantu oleh Allah dengan mimpinya yang benar ketika jumlahnya semakin sedikit. Kalau ini juga masih belum ada kejelasan tahunnya, yang jelas tidak disebutkan tahunnya kapan. Tapi ketika mukmin jumlahnya minoritas di atas dunia ini, maka Allah akan memberikan mimpi kepada orang-orang beriman dan mimpinya benar. Nah, pendapat yang ketiga, kapan terjadinya? Anna dzalika khasun bi zamani Isa bin Maryam. Li'anna ahla zamanihi ahsanu hadhil ummah halan ba'da sadr awal ya. Wa asdaquhum aqwalan fakanat ru'yahum la tukadzab. Pendapat yang ketiga, mimpi orang-orang beriman itu mimpi yang benar, itu terjadinya khusus di zamannya Nabi Isa ibnu Maryam saat turun ke muka bumi ini. Sepanjang masa di mana beliau berada di muka bumi ini setelah turun dari langit kedua, maka mimpi-mimpi orang beriman adalah mimpi yang benar. Karena pada saat itu adalah sebaik-baik umat setelah umat yang pertama dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik setelah umatnya atau zamannya Rasulullah SAW, maka akan muncul lagi nanti di akhir zaman, di zamannya Isa ibnu Maryam. Wallahu alam, para ulama berbeda pendapat. Adapun Imam Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang pertama, namun namanya pendapat bisa kita pilih salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Namun pada intinya adalah bisa dirangkum dan disimpulkan bahwa saat orang-orang jauh dari agama Allah dan tidak ada lagi yang mengajari mereka tentang agama, para nabi sudah tidak ada jelasnya, dan orang-orang yang berilmu sudah sangat berkurang, maka Allah mengajari manusia dengan atau lewat mimpinya orang-orang yang beriman, dan mimpinya itu mimpi yang benar. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah dua di antara tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan yang kedua benarnya mimpi orang-orang yang beriman. Maka yang pertama sudah terjadi dan sangat banyak, bahkan semakin hari semakin banyak. Adapun yang kedua ini wallahu alam persisnya kapan, hanya yang ada pendapat dari para ulama, yaitu ketika sedikitnya ilmu yang ada di atas muka bumi ini, maka Allah ajari manusia melalui mimpi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan fitnah di akhir zaman. Semoga kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah hingga ajal mendatangi kita semuanya. Dan semoga Allah selamatkan di dunia maupun di akhirat sehingga kita sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.